Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mohon maaf ya setelah kemarin tertunda untuk pertemuan statistik. Berikut saya coba untuk membuatkan video pembelajarannya ya mengenai dua tema terakhir ya yang kita pelajari di semester ini gitu. Yang pertama berkaitan dengan kurva normal ya, seperti yang sudah pernah disinggung sebelumnya ya. Kurva normal ini adalah salah satu bisa dibilang bagian terakhir gitu ya, bagian terakhir dari statistik deskriptif yang sebelumnya sudah teman-teman lakukan, atau pengolahan statistik deskriptif yang sudah teman-teman lakukan gitu ya, dari mulai cari min, median, modus gitu ya, z-score gitu, sampai akhirnya kita bisa menggambarkan bagaimana sih sebetulnya gambaran dari kondisi data yang kita miliki gitu ya. Dan kenapa ini disebut kurva normal gitu ya, karena dengan kurva ini kita juga bisa melihat normalitas dari data yang kita miliki gitu. Makanya nanti ada data yang disebut berdistribusi normal dan ada data yang tidak berdistribusi normal, seperti itu teman-teman. Oke, kita mulai. Teman-teman sebelumnya pasti sudah pernah melihat ya gambaran data yang seperti ini gitu ya. Gambaran data yang berdistribusi normal gitu. Jadi kalau teman-teman lihat ya di gambar yang pertama, gambar kurva normal yang pertama, eh, ini adalah hasil dari gambaran sebaran data yang diperoleh dari proses pengambilan data tertentu ya. Dan memang lazimnya itu ketika kita melakukan pengambilan data, terutama pengambilan data yang sifatnya psikologis, nanti akan terbentuk kurva seperti ini. Proses awalnya seperti apa, Bu? Proses awalnya dari mulai proses teman-teman melakukan proses pengambilan data gitu ya. Dari data-data tersebut kan pasti akan ada hasil ya berupa data yang sangat bervariasi gitu ya. Bahkan kalau datanya tidak bervariasi, malah kita tidak perlu lagi melakukan pengolahan data gitu. Justru karena datanya bervariasi, makanya kita mencoba untuk melakukan pengolahan data supaya kita bisa mengetahui atau menyimpulkan sebetulnya kondisi data tersebut seperti apa gitu ya. Nah, teman-teman di gambar yang pertama, teman-teman bisa melihat ya. Jadi urutannya itu seperti halnya anak tangga gitu ya, anak tangga. Terus di atas ada bagian puncaknya, lalu di bagian belakangnya seperti anak tangga lagi yang menurun gitu. Jadi memang kondisi data yang normal itu adalah data yang eh, ada sebagian kecil gitu ya, ada sebagian kecil yang memang itu eh, yang ada di bagian bawah itu ya, yang memang itu datanya berbeda dari orang lain gitu ya di situ. Lalu ada juga banyak orang dengan jumlah atau dengan data yang sama seperti itu. Makanya dikatakan kurva normal gitu ya. Dan ini hal yang sangat lazim sekali gitu ya. Seperti halnya ketika kita di kelas gitu. Misalnya dari 20 siswa gitu ya, dari 20 siswa yang mereka belajar matematika gitu. Tidak mungkin semua anak itu tidak menguasai matematika gitu ya. Pasti hanya sebagian kecil yang menguasai matematika. Dan tidak mungkin juga semua anak itu sangat menguasai matematika sehingga dapat nilai yang besar gitu. Pasti hanya sebagian kecil saja eh, anak-anak atau siswa yang memang mendapatkan nilai matematika sangat kecil atau sangat besar gitu ya. Sisanya yang paling banyak adalah berada di range tengah-tengah gitu. Mungkin nilai matematikanya tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil gitu ya. Begitupun kesukaan kita terhadap satu produk gitu ya. Mungkin kalau misalnya kita ngasih sampel berupa kue coklat gitu ya, tidak mungkin semuanya sangat tidak suka dan semuanya sangat suka terhadap kue coklat gitu ya. Kemungkinan besar ada sebagian kecil yang sangat tidak suka dan ada sebagian kecil yang sangat suka gitu. Sisanya mungkin biasa-biasa saja gitu ya, tidak terlalu suka ataupun tidak terlalu tidak suka terhadap kue coklat tersebut gitu ya. Nah, di tabel yang di gambar yang pertama, maaf, di gambar yang pertama kita melihat gambarannya masih eh, belum terlalu lancip gitu ya. Nah, makanya nanti ada proses pemberian garis ya, pemberian garis sehingga akhirnya nanti ketika sudah diproses ya sudah dianggapnya gambarnya lancip saja gitu ya, seperti yang ada di gambar yang kedua gitu. Jadi kurva
normal yang sudah selesai diolah datanya itu biasanya disajikannya seperti halnya pada gambar nomor 2 ya, bukan pada gambar yang pertama seperti itu teman-teman. Nah, ini contoh ya, contoh gitu bahwa eh, kita melakukan survei misalnya ya kepada 1.000 orang subjek gitu ya, kepada 1.000 orang subjek misalnya mengenai kesukaannya terhadap acara televisi tertentu, misalnya terhadap acara televisi tertentu. Nah, bisa jadi ada orang yang sangat suka dan ada orang yang sangat tidak suka gitu ya terhadap acara televisi tertentu gitu. Dan kalau di kurva normal ini kita coba bagi gitu ya. Ini contoh pembagian kurva normal yang sifatnya eh, normal dan biasa-biasa saja gitu ya. Maksudnya tidak ada kejadian atau fenomena khusus dari data yang diperoleh gitu ya. Datanya yang berdistribusi normal gitu ya. Data yang diperoleh nilainya lazim gitu seperti itu. Nah, eh, ini ada contoh ya bahwa kemarin kita juga sudah belajar standar deviasi ya bahwa standar deviasinya itu bisa dibagi menjadi 6 bagian gitu ya, dibagi menjadi 6 bagian. Dan kalau kita lihat dari data ini pembagiannya rata ya, bagiannya rata dari keenam standar deviasi tersebut. Jadi dari 10.000 subjek gitu ya yang dilakukan proses survei, ternyata ditemukan bahwa yang ekstrim sangat tidak suka misalnya ya yang ada di SDM 3 sejumlah 215 orang gitu. Jadi ketika pun dibuat diagramnya memang tidak terlalu tinggi ya seperti itu teman-teman. Nah, lalu juga di SD 2 sudah semakin banyak ya, sudah semakin banyak, dan di SD-1 sudah semakin banyak lagi gitu ya. Eh, Bahkan jumlahnya ini setara dengan SD 1 atau standar divisi 1 gitu ya. Seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa memang di eh, sebutannya standar deviasi -3, -2, -1 gitu. Tapi kalau di datanya minus itu tidak berlaku ya, seperti itu. Itu hanya untuk pembagian istilah saja untuk menunjukkan bahwa yang mana yang lebih besar, yang mana yang lebih kecil gitu ya, yang mana yang di atasnya rata-rata, yang mana yang di bawahnya rata-rata seperti itu. Jadi kalau SD 1 kan di atasnya rata-rata ya, atau di atasnya angka 0 lah kalau di satu eh, garis gitu ya. Itu teman-teman. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Oke, kita coba lihat ke bawahnya. Ini sama ya. Kalaupun di persentase dari data 10.000 orang ini, persentasenya jelas ya. 13, 2,15%, 13%, 34,1% gitu ya. Jadi semakin ke tengah, persentasenya akan semakin banyak gitu, akan semakin besar gitu karena eh saya lanjutkan. Nah, kemarin ya seperti yang sudah pernah kita bahas sama-sama gitu ya, bahwa statistik itu dibagi menjadi 2 bagian ya. Ada statistik deskriptif dan ada statistik inferensial gitu ya. Apa sih perbedaannya antara dua teknik statistik tersebut gitu ya? Mungkin pernah dijelaskan sebelumnya, namun kita coba sedikit lagi bahas ya, karena ini akan berkaitan dengan materi berikutnya ya. Kalau di statistik deskriptif, kita hanya melihat gambaran data yang diperoleh dari subjek gitu. Kita melakukan pengolahan data, tapi kita fokus gitu untuk melihat hasil dari data tersebut saja gitu, tidak dikaitkan dengan data pada variabel yang lain gitu. Misalnya kita melihat sikap terhadap pelajaran statistika, ya sudah berarti yang dilihat hanya sikap terhadap pelajaran statistika saja gitu. Kita tidak melihat nilainya misalkan yang diperoleh gitu ya dari nilai ujian pelajaran statistika dari setiap mahasiswa tersebut gitu. Jadi hanya satu ya, hanya satu variabel dan tidak dilihat korelasinya gitu ya, tidak dilihat bagaimana dia berpengaruh, tidak dilihat juga fungsinya segala macam gitu, tidak ya. Hanya melihat gambaran data dari satu jenis variabel yang diteliti seperti itu, teman-teman. Nah, apa saja sih yang dicari gitu di statistik
di statistik deskriptif gitu ya, ada frekuensi kumulatif gitu dan lain sebagainya ya yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya gitu. Itu adalah bagian dari statistik deskriptif gitu ya, atau hal-hal yang kita cari ketika kita melakukan uji statistik deskriptif gitu, seperti itu. Nah, di uji statistik deskriptif ini apakah datanya harus berdistribusi normal atau tidak gitu. Nah, untuk uji statistik deskriptif ini kita tidak perlu datanya berdistribusi normal atau tidak gitu, tidak berpengaruh ya, baik datanya berdistribusi normal ataupun tidak berdistribusi normal, kita tetap bisa melakukan pengolahan data ya, pengolahan data statistik deskriptif gitu. Jadi kalau kita mau cari median modus, apakah kita harus melihat dulu datanya berdistribusi normal atau tidak? Nah, itu jawabannya adalah tidak perlu ya. Kita hanya eh, bisa gitu ya, bisa langsung melakukan pengujian data statistik deskriptif tanpa melihat apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal gitu. Nah, lebih halnya dengan satu jenis lagi statistik ya, yaitu statistik inferensial gitu. Kalau statistik inferensial ini perbedaannya melakukan pengujiannya tidak hanya pada satu variabel gitu ya. Jadi bukan lagi melihat gambaran data dari satu variabel gitu, tapi biasanya eh, melakukan pengujiannya untuk beberapa data sekaligus gitu ya, beberapa data. Bu, kalau misalkan melakukan pengujiannya beberapa data sekaligus, yang dilihatnya apa gitu ya? Ya, biasanya yang dilihat di statistik inferensial itu adalah yang pertama hubungan, ya, hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Misalnya hubungan antara sikap terhadap pelajaran statistika gitu ya dengan eh, hasil ujian statistikanya dengan prestasi pada pembelajaran statistika gitu. Atau misalnya di variabel yang lain hubungan motivasi belajar dengan prestasi akademik mahasiswa. Misalnya seperti itu. Dilihat hubungannya. Ataupun yang lebih jauh lagi adalah pengaruh gitu ya, pengaruh gitu. Nah, misalnya pengaruh eh, metode belajar berkelompok terhadap prestasi mahasiswa. Nah, seperti itu ya. Dilihat efeknya gitu, efek dari satu perlakuan terhadap variabel yang akan dicari. Seperti itu ya, kalau pengaruh. Nah, eh, di statistik inferensial ini ada dua bagian ya, ada dua jenis statistik ya. Ada statistik yang parametrik dan ada statistik yang non parametrik gitu ya. Nanti kita juga akan membahas apa sih bedanya gitu ya antara statistik parametrik dan statistik non parametrik. Nah, yang mewajibkan untuk data itu berdistribusi normal adalah uji statistik parametrik gitu ya. Jadi kalau kita mau melakukan uji statistik parametrik, salah satu syaratnya datanya harus berdistribusi normal gitu. Makanya ketika kita mau melakukan uji statistik parametrik, tapi ternyata setelah dilakukan pengujian datanya tidak berdistribusi normal, maka kita tidak bisa meneruskan untuk melanjutkan uji statistik parametrik tersebut gitu ya. Tapi berbeda halnya ketika kita mau melakukan uji statistik non parametrik, maka walaupun kita sudah melakukan pengujian ya, misalnya pengujian uji normalitas dan ternyata hasilnya datanya itu tidak normal, maka itu tidak menjadi satu masalah gitu ya. Kita tetap bisa melakukan statistik non parametrik. Tapi teman-teman ada perbedaan antara statistik parametrik dan statistik non parametrik ini. Makanya kebanyakan kalau yang melakukan penelitian itu mengejar penelitiannya bisa melakukan penelitian dengan sistem atau cara statistik parametrik gitu. Karena pengujian statistik parametrik itu hasilnya akan lebih bisa digeneralisasi ya, misalnya hasil penelitian kita itu kan biasanya melakukannya pada sampel ya, tidak pada populasi gitu. Jadi hanya pada sebagian mahasiswa. Misalnya kita melakukan penelitian terhadap mahasiswa Universitas YPIB yang ada 10.000 mahasiswa gitu. Mungkin kita akan kesulitan untuk melakukan pengambilan data dari 10.000 mahasiswa tersebut. Makanya kita hanya melakukan pengambilan data terhadap 500 orang mahasiswa misalnya. Nah, ketika kita melakukan pengujian dengan statistik parametrik,
maka hasil penelitian terhadap 500 orang tersebut bisa kita generalisasikan hasilnya untuk seluruh mahasiswa, untuk 10.000 mahasiswa tersebut, tanpa kita harus melakukan penelitian terhadap 10.000 mahasiswa secara keseluruhan gitu, one by one gitu. Tapi kalau statistik non parametrik, kita melakukan penelitian terhadap 500 orang, ya sudah gitu, hasilnya hanya bisa untuk 500 orang tersebut saja, tidak bisa digeneralisasikan terhadap seluruh mahasiswa Universitas IPB yang ada 10.000 tersebut. Seperti itu, teman-teman. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, bagaimana cara melihat eh, normalitas gitu ya? Apakah harus selalu dilakukan pengujian atau seperti apa gitu? Nah, cara untuk melihat data itu berdistribusi normal atau tidak, yang pertama dengan cara melihat tendensi sentralnya. Tendensi sentral itu apa? Tendensi sentral itu adalah skor-skor gitu ya, yang kita lihat dari min, median, dan modus gitu. Nah, ini kan kita lakukan pasti pengujiannya di statistik deskriptif ya, untuk melihat min, median, dan modus gitu. Nah, Bu, parameternya seperti apa gitu. Nah, tendensi jika skor median, min, dan modusnya itu berdekatan, maka bisa dikatakan bahwa data itu berdistribusi normal gitu. Min, median, dan modus itu kan kayak nilai rata-rata gitu ya. Terus nilai yang paling banyak muncul, ya seperti itu. Nah, itu memang harusnya ada di tengah ya. Harusnya ada di tengah semuanya, dan nilainya tidak tidak terlalu jauh gitu. Kalau misalkan minnya 14, ya mediannya ada di sekitar 15 atau 13 gitu. Tidak terlalu jauh ke 10 ataupun ke 20 seperti itu ya, teman-teman. Nah, terus modus juga sama gitu. Modus itu kan data yang paling sering muncul ya. Nah, kemungkinan kalau data yang paling sering muncul itu nanti jatuhnya akan menjadi skor rata-rata gitu. Skor rata-rata dari si data yang kita ambil tersebut. Seperti itu. Nah, lalu ada lagi cara yang kedua adalah dengan cara melihat gambar kurva yang dihasilkan gitu ya. Kalau misalkan gambar kurva yang dihasilkannya seperti lonceng gitu ya, dan data yang dominan itu ada di tengah ya. Nah, itu bisa dikatakan bahwa datanya berdistribusi normal gitu, karena itu menunjukkan bahwa eh, median dan modusnya itu memang berdekatan seperti itu. Tapi mungkin kita akan lebih mudah gitu ya untuk melihat datanya itu yang memang dari kurva gitu ya. Dan beberapa software itu menyediakan ketika kita masukin data, kita bisa lihat langsung kurvanya seperti apa. Oke, saya lanjutkan. Nah, ada juga cara lain untuk melihat uji normalitas ya, seperti apa gitu ya, yaitu melalui pengujian dengan aplikasi SPSS ya. Walaupun aplikasi SPSS ini memang di semester 1 ini belum eh, saya kenalkan secara khusus ya. Kalau untuk di mata kuliah kita teman-teman sudah mengenalnya di mata kuliah yang lain ya. IT dasar misalnya sudah ada sedikit ya bahasan mengenai SPSS gitu ya. Eh, jadi yang pertama tetap ya datanya dimasukkan dulu dari Excel, biasanya dimasukkan ke program SPSS, lalu kita melakukan pengujian dengan cara klik analyze, terus klik non parametrik gitu ya, karena ini pengujiannya belum ke uji parametrik ya, baru ke pengujian non parametrik, lalu klik data yang akan diuji, biasanya ada pemindahan data ya dari sebelah kiri ke sebelah kanan gitu, lalu klik OK. Nanti akan keluar teman-teman hasil data dari pengujian tersebut ya. Hasil dari pengujian tersebut biasanya eh, hasilnya berupa tabel seperti yang ada di sini ya. Nah gitu. Bu, apa sih, gimana cara baca tabelnya gitu ya? Cara baca tabelnya adalah dengan melihat skor-skor berikut ya. Yang pertama dengan eh, melihat sim size-nya. Tuh di bawah kan ada sim size-nya gitu ya. Sim size-nya 0,993 gitu. Nah, bagaimana aturannya sim size ini? Skornya untuk data normal nilainya harus lebih dari 0,05, dan di data contoh ini nilainya adalah 0,993, dan jelas ya itu sudah lebih dari 0,05. Makanya di contoh output SPSS ini bisa dikatakan datanya berdistribusi
normal gitu. Sehingga kalau teman-teman mau melakukan pengujian statistik parametrik bisa langsung dilakukan pengujian statistik parametrik. Nah, lalu kita lihat z-skornya ya, kita lihat z-skornya. Z-skornya itu ada pada rentang minus 1,96 sampai 1,96. Di sini z-skornya berapa? Z-skornya adalah 0,430 ya. Sudah jelas ya, itu berada pada rentang minus 1,96 sampai 1,96. Jadi bisa dikatakan bahwa contoh dari pengujian statistik ini eh, menunjukkan bahwa hasilnya data yang diujikan berdistribusi normal. Oke. Nah, teman-teman, ini ada eh, gambaran ya, gambaran bagaimana proses eh, uji normalitas dan nanti efeknya seperti apa gitu ya. Nah, uji normalitas itu bisa dilakukan pada semua data sebetulnya ya, pada semua data. Cuman nanti salah satunya adalah jenis datanya akan menentukan dia data tersebut akan diujinya dengan uji apa gitu. Karena kalau di statistik itu ada sangat banyak sekali teknik-teknik pengujian gitu ya. Nah, yang pertama jika datanya berbentuk rasio atau interval dan setelah dilakukan uji normalitas ternyata berdistribusi normal, maka kita bisa melakukan statistik eh, inferensial ya, statistik inferensial dengan bentuk pengujian statistik parametrik gitu ya. Nah, nanti selanjutnya pasti kita diuji statistika inferensial itu minimalnya kita akan mencari hubungan ya atau korelasi dan perbedaan ya atau uji daya beda gitu ya. Nah, dengan data tadi ya, data rasio dan interval yang berdistribusi normal, kita bisa melakukan uji statistik inferensial parametrik dengan menggunakan pengujian apa? Nah, pengujian kalau misalkan kita melihat hubungan, kita bisa menggunakan uji korelasi Pearson ya. Dan kalau kita mau melakukan uji perbedaan ya, uji daya beda, kita bisa menggunakan pengujian t-test, pengujian ANOVA, ANACOVA atau MANOVA gitu. Walaupun mungkin nanti di lapangan teman-teman akan menemukan lebih banyak lagi gitu ya jenis-jenis pengujiannya gitu, dan setiap pengujian punya persyaratannya tersendiri ya. Dari misalkan jenis datanya harus seperti apa, harus berdistribusi normal atau tidak gitu seperti itu. Nah, lalu jika datanya berbentuk rasio atau interval dan setelah dilakukan uji normalitas ternyata tidak berdistribusi normal gitu ya, maka kita akan menggunakan statistik inferensial non parametrik gitu ya. Di situ yang dilihat apa? Ketika kita melakukan pengujian hubungan, mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain, kita bisa melakukan uji korelasi Spearman, uji korelasi Kendall, uji korelasi biserial gitu, uji korelasi kontingensi, dan masih banyak pengujian-pengujian yang lainnya yang bisa teman-teman lakukan gitu. Walaupun lazimnya memang pengujian-pengujian yang ada di contoh ya, yang ada di contoh ini gitu. Nanti pun kalau kita mau melakukan pengujian dalam satu penelitian, memang kita harus melakukan telaah yang lebih mendalam lagi gitu ya, untuk kita melihat ini uji ini itu syaratnya apa saja gitu, seperti itu. Nah, lalu yang kedua ada uji beda gitu, untuk melihat perbedaan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya gitu. Kita bisa melihat ya dengan melakukan pengujian uji beda Mann-Whitney, Kolmogorov, Smirnov, dan uji Friedman gitu. Walaupun memang masih sama ya, ini juga masih banyak pengujian-pengujian yang lain bisa kita lakukan. Oke teman-teman, untuk uji normalitas seperti itu ya gambaran dari materinya gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh teman-teman bisa langsung sampaikan secara pribadi saja ya. Oke, sekian untuk materi ini ya, materi kurva normal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.